Hari terakhir. Mengapa kita hidup khawatir? Karena kita penasaran tentang hasil akhir. Akan seperti apa atau bagaimana? Masa penantian akan hasil akhir selalu berhasil menggiring rasa khawatir untuk menduduki tempat istimewa di dalam hati. Bagaimana tidak? Dalam penantian, jikalau lengah bahkan sedetik pun, maka akan membuka celah bagi rasa sakit, sedih, kepahitan, pengeluhan, menyalahkan segalanya, dan berujung tangisan penuh kepedihan. Karena kita tidak tahu bagaimana hasil akhirnya, sehingga banyak menit terbuang percuma untuk kekhawatiran. Seandainya kita paham akan seperti apa akhirnya, tentu segala luka itu tak mungkin singgah. Dalam masa penantian, pada siapa kita berharap itu jauh lebih bermakna dibandingkan dengan apa yang kita harapkan. Karena jika kita salah menaruh harap, maka akan berujung pada kehancuran. Akhirnya kita selalu akan berlari hanya kepada doa, karena di sanalah kita bertemu Dia, Bapa yang mengasihi kita. Seandainya kita tahu akan seperti apa hasil akhir dari sesuatu yang kita harapkan, tentulah takkan ada waktu terbuang percuma untuk meratap. Namun bukankah perlu Tuhan sembunyikan setidaknya masa depan agar supaya kita terus berharap padanya? Namun juga bukankah Dia Bapa yang peduli akan kehidupan kita? Hal yang seharusnya mengecewakan kita dipakainya untuk membawa kita lebih bersungguh-sungguh dalam mempercayainya. Terkadang kita gagal percaya karena kita berfokus pada sekarang, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada besok. Sering kita terjebak di sekarang karena itulah yang kelihatan di depan mata. Tepat 15 hari yang lalu, di saat kabar dari seberang sampai padaku, sudah kuputuskan, kali ini aku tidak lagi ingin membuang waktu dan energiku untuk khawatir. Karena daripada khawatir, aku memilih untuk berharap. Memang yang kelihatan di depan mata sudah tiada harapan, tapi bukankah selalu demikian di setiap musimnya? Jadi aku melangkah maju dengan percaya bahwa rancangan Bapa selalu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Aku belajar bahwa yang membuat aku khawatir adalah karena aku penasaran tentang akhirnya akan seperti apa, akankah baik atau sebaliknya. Dan dari semuanya, rasa khawatir selalu menarikku untuk berjumpa tangis. Tidak berhenti di sana, juga rasa sakit dan kepahitan turut serta berpesta air mata. Dan ya, selalu seperti ini, aku dipermalukan oleh kasih karunia. Rasa malu akan diri sendiri yang meragukan kuasa Bapa, walau tahu kalau sebenarnya aku dikasihi. Jadi, aku bersyukur untuk musim kali ini yang sebelumnya ku sebut sebagai musim air mata, menjadi musim kesaksian tentang jawaban Tuhan yang selalu sempurna dan tepat waktu. Bagi kamu yang masih berjuang dalam menanti jawaban doa, jangan pernah berhenti percaya. Tetaplah kuat dalam menantikan Tuhan. Jangan khawatir, kau hanya tak tahu hasil akhirnya. Tapi percayalah, rancangannya selalu damai sejahtera karena Dia setia, Dia peduli, Dia mengasihimu. Bahkan jikalau kau gagal dan berujung khawatir pun, bujuklah hatimu sekali lagi untuk percaya, karena kau takkan dikecewakan. Barang sedetik pun tak pernah kau ditinggalkan. Namun jikalau hasil akhir tidak sesuai harap, jangan juga menjadi tawar hati dan kecewa. Ambil satu langkah iman yang mau percaya bahwa selalu ada maksud dan rencana Tuhan untuk segala sesuatu yang Dia izinkan terjadi dalam hidup. Untuk diingat, Dia selalu turut bekerja dalam segalanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita karena kita mengasihinya. Tidak, karena Dia lebih mengasihi kita. Tidak percuma mau menunggu, karena selalu ada jawaban terbaik yang Tuhan akan bawa. Walau agaknya menurut waktu kita terlambat, namun itulah sebenarnya waktu terbaik. Sebab bukankah selalu ada hal-hal baik yang kita beroleh bahkan dalam sukar sekalipun?
Hari ini aku melihat jelas akhir dari pergumulan sepanjang 14 hari yang terasa panjang. Syukur kepada Allah, di tengah masa penantian, ada kuk yang Dia percayakan untuk kupikul. Awalnya resah. Tuhan, aku harus memikirkan tentang 14 hari ke depan ini bagaimana, akan seperti apa, kepada siapa aku akan menuju. Lalu, mengapa lagi aku harus berhadapan dengan tanggung jawabmu? Persoalanku belum juga selesai, harus kuurus punyamu, bagaimana nantinya pergumulanku, dan seterusnya. Beribu tanya sempat menengok, namun tanggung jawab menuntut langkah untuk terus maju, menutup pintu keluhan, dan selesaikan terlebih dahulu yang dari Tuhan. Punyaku, tanggung jawabnya. Begitulah akhirnya pikirku, bahwa walau dalam pergumulan namun dituntut selesaikan tugas darimu, maka baiklah, aku selesaikan punyamu, punyaku kau selesaikan. Dan ya, hari ini mata jasmaniku melihat jelas. Tepat setelah semuanya ku genapi, kau segera genapi harapanku. Tanpa basa-basi, tanpa rasa sakit, tanpa air mata, sempurna dan tepat waktu. Seandainya aku tahu akan seperti ini di hari pertama. Namun, terima kasih, 14 hari yang berharga bersamamu. Tanggung jawab yang kau beri, doa-doa yang terucap, harapan dalam angan, Tuhan kau sempurna. Semoga inilah akhir, dan berkatilah mereka yang memberkatiku, karena mereka peduli terhadapku, pedulilah juga terhadap mereka. Karena mereka berbelas kasih kepadaku, kasihanilah juga mereka. Karena mereka menolongku, tolonglah juga mereka. Teruntuk kerabat yang bergumul perihal doa yang sama seperti 14 hari yang lalu, tolonglah mereka untuk tetap beriman padamu. Di atas segalanya, terima kasih